Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini akan menjelaskan materi terkait tentang hipotesis dan metode penelitian. Kami dari kelompok 2 beranggotakan sebanyak 4 orang. Yang pertama, Anjali Irvanio Yolanda sebagai penyaji 1. Yang kedua, Tri Rahayu Utami sebagai penyaji 2. Dan yang ketiga, saya Rahmi Hanifah sebagai moderator dan penyaji. Dan yang keempat, Umul Khairin sebagai penyaji 4. Baik teman-teman, langsung masuk ke materi kita yang pertama, yang akan dijelaskan oleh Anjali Irvanio Yolanda. Kepada Anjali, kami persilahkan. Baiklah teman-teman, yang pertama yaitu hipotesis. Pengertian hipotesis dapat kita lihat dari para ahli, yaitu dari Martono 2011 dan Hatimah 2008. Jadi dapat kita simpulkan, slide selanjutnya, hipotesis adalah anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Selanjutnya. Syarat-syarat hipotesis menurut Morrison tahun 2012 halaman 20. Yang pertama yaitu sesuai dengan pengetahuan yang berkembang. Yang kedua, konsisten dengan logika. 3, dinyatakan secara ringkas. 4, harus dapat diuji. Ciri-ciri hipotesis yang baik menurut Furqon tahun 2004, halaman 126 sampai 130. Yang pertama, hipotesis harus mempunyai daya penjelas. 2, hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan antara variabel-variabel. 3, hipotesis harus dapat diuji, konsisten dan sederhana. Selanjutnya yaitu bentuk hipotesis. Yang pertama, hipotesis hubungan dan perbedaan. 2, hipotesis kerja dan hipotesis nol. 3, hipotesis tentang ideal versus common sense. Selanjutnya. Di mana itu bentuk hipotesis yang pertama, hipotesis tentang hubungan. Adalah pernyataan rekaan yang menyatakan tentang saling berhubungan antara dua variabel atau lebih, yang mendasari teknik korelasi ataupun regresi. Selanjutnya, hipotesis kerja biasanya diuji untuk diterima dan dirumuskan oleh peneliti-peneliti ilmu sosial dalam desain yang non-eksperimental. Selanjutnya. Dan yang ketiga, hipotesis tentang ideal versus common sense, di mana hipotesis ini bertujuan untuk menguji adanya hubungan logis antara keseragaman pengalaman empiris. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anjali Irvanio Yolanda. Selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh Tri Rahayu Utami. Kepada Tri Rahayu Utami, kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu materi mengenai rumusan hipotesis. Menurut Sugiono dalam Hatimah tahun 2008 halaman 138, rumusan hipotesis terbagi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Sedangkan pembagian yang kedua yaitu hipotesis komparatif. Selanjutnya yaitu hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis hubungan atau asosiatif. Menurut Punaji Setyosari tahun 2013 pada halaman 129 hingga 133, jenis-jenis rumusan hipotesis dalam penelitian pendidikan yang pertama yaitu hipotesis induktif dan deduktif, dan yang kedua hipotesis deklaratif dan nol, dan yang ketiga hipotesis direksional dan non-direksional, dan yang keempat yaitu hipotesis alternatif atau kerja dan hipotesis nol. Selanjutnya itu mengenai pertanyaan penelitian. Menurut Morrison, pada tahun 2012, halaman 17, pertanyaan penelitian dapat dinyatakan sebagai pertanyaan sederhana mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih yang mengenai
suatu komponen atau suatu fenomena. Dalam menyusun pertanyaan penelitian ini, terdapat beberapa ketentuan agar mendapatkan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang baik. Di antaranya yaitu, yang pertama, rumusan masalah harus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang dikemukakan secara tegas, atau tidak menimbulkan multitafsir. Dan yang kedua, rumusan masalah harus dapat diuji. Yang ketiga, rumusan masalah tidak boleh mengandung subjektivitas atau penilaian personal peneliti atau personal value judgment. Yang keempat, rumusan masalah harus dinyatakan dalam struktur bahasa dan tata bahasa yang baik. Selanjutnya yaitu mengenai sumber untuk menggali hipotesis. Menurut Godet dan Hart, dalam Hatimah tahun 2008 halaman 10, memberikan 4 sumber untuk menggali hipotesis. Yang pertama, kebudayaan di mana ilmu tersebut dibentuk. Dan yang kedua, ilmu itu sendiri yang menghasilkan teori dan teori itu memberikan arah kepada peneliti. Dan yang ketiga, analogi juga merupakan hipotesis. Dan yang keempat, konsisten dan sederhana reaksi individu dan pengalaman. Selanjutnya yaitu mengenai cara menguji hipotesis. Menurut Furqan tahun 2004, halaman 133 hingga halaman 135, untuk menguji hipotesis peneliti harus yang pertama, menarik kesimpulan tentang konsekuensi yang akan dapat diamati apabila hipotesis tersebut benar. Dan yang kedua, memilih metode-metode penelitian yang akan memungkinkan pengamatan, eksperimentasi, atau proseduritas. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Tri Rahayu Utami. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan sendiri yaitu terkait metode penelitian. Pertama, kita akan membahas pengertian metode penelitian. Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan peneliti itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Ini diungkapkan oleh Sugiono pada tahun 2012 halaman 3. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis penelitian. Nah, jenis-jenis penelitian ini ada 5. Yang pertama yaitu menurut bidang, yang kedua menurut tujuan, yang ketiga berdasarkan metode, yang keempat berdasarkan tingkat eksplanasi dan waktu, dan yang terakhir adalah berdasarkan waktu. Kemudian menurut Sugiono pada tahun 2015 halaman 13, jenis penelitian itu ada 2. Yang pertama adalah metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Kita lanjut membahas tentang populasi. Menurut Martono pada tahun 2011 halaman 74, populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Contohnya adalah ketika kita akan melakukan penelitian di sekolah X, maka sekolah ini merupakan populasi. Sekolah X itulah yang disebut sebagai populasi. Nah, sekolah X mempunyai sejumlah orang atau subjek dan objek yang lain. Hal ini berarti populasi dalam arti jumlah atau kualitas. Tetapi sekolah X juga mempunyai karakteristik orang-orangnya, misalnya motivasi belajar, disiplin sekolah, kepemimpinannya, iklim organisasinya, dan lain-lain. Menurut Soekardi pada tahun 2008, halaman 53 hingga 54, populasi dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, populasi target, dan yang kedua, populasi akses. Sedangkan menurut Muri pada tahun 2007 halaman 183, populasi digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, populasi terbatas atau yang dikenal dengan definite, dan populasi tak terbatas atau infinite. Selanjutnya, Mas Sri Singarimbun dan Sofyan Effendi
mengutarakan bahwa adanya 4 faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya sampel dalam penelitian, yaitu yang pertama derajat keberagaman, yang kedua presisi yang dikehendaki peneliti, yang ketiga rencana analisa, dan yang terakhir adalah tenaga, biaya, dan waktu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ummul Khairin. Kepada Ummul Khairin kami persilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan menunjang untuk pengambilan sampel. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama adalah kemampuan peneliti, yang kedua adalah keadaan dari responder yang akan kita teliti, yang ketiga adalah lokasi penelitian, dan yang keempat adalah informasi yang dapat ditangkap peneliti, pergolongan responden, dan populasinya. Nah, selanjutnya adalah teknik sampling. Teknik sampling di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah probability sampling, dan yang kedua adalah non-probability sampling. Nah, untuk probability sampling itu terdiri menjadi 4 macam. Yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada proportionate certified random sampling, yang ketiga adalah disproportionate stratified random sampling, dan yang keempat adalah area atau cluster sampling. Atau ini disebut juga dengan sampling menurut daerah sampling tersebut. Nah, yang kedua adalah non-probability sampling. Ini terdiri menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sampling sistematis, yang kedua ada sampling kuota, dan yang ketiga sampling insidental, yang keempat adalah purposive sampling, yang kelima ada sampling jenuh, dan yang keenam ada snowball sampling. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan jenis sampling yang kita gunakan, kita selanjutnya akan menentukan ukuran dari samplingnya. Menurut Rocio, untuk menentukan ukuran sampel ini ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Nah, untuk melakukan penelitian ini dikembalikan lagi kepada seorang peneliti berapa sampel yang dapat dia lakukan atau yang dapat dia teliti. Selanjutnya adalah bila sampel dibagi dalam kategori, misalnya pria, wanita, pegawai negeri, atau swasta, dan lain-lain, maka jumlah anggota sampel setiap kategori ini minimalnya adalah 30 orang. Yang ketiga adalah bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate atau kolerasi atau regresi ganda misalnya, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Selanjutnya, untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 20 sampel. Itulah materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ummul Khairin. Teman-teman semua, kita masuk pada diskusi tanya-jawab. Kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami terkait materi yang telah kami paparkan pada hari ini. Izin bertanya, moderator. Ya, kami persilahkan kepada Lisa Putri Maharani. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Lisa Putri Maharani, ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Yang akan saya tanyakan yaitu, apakah setiap penelitian itu harus memerlukan hipotesis? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Lisa Putri Maharani. Pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh Anjeli Irvanio Yolanda. Kepada Anjeli, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa. Walaupun hipotesis penting sebagai arah dan pedoman kerja dalam penelitian, tetapi tidak semua penelitian mutlak harus memiliki hipotesis. Karena dalam penggunaan hipotesis dalam suatu penelitian didasarkan pada masalah atau tujuan penelitian itu sendiri. Karena dalam masalah atau tujuan penelitian tampak apakah penelitian itu bisa menggunakan hipotesis atau tidak. Contohnya yaitu penelitian eksplorasi.
di mana yang tujuannya untuk menggali dan mengumpulkan sebanyak mungkin data atau informasi sehingga tidak perlu menggunakan hipotesis. Hal ini sama dengan penelitian deskriptif. Ada berpendapat tidak menggunakan hipotesis sebab hanya membuat deskripsi atau mengukur secara cermat tentang fenomena yang diteliti. Tetapi ada juga yang menganggap penelitian deskriptif dapat menggunakan hipotesis. Sedangkan contoh selanjutnya dalam penelitian penjelasan yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel adalah keharusan untuk menggunakan hipotesis. Itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Angelin, bagaimana dengan Lisa Putri Maharani terkait jawaban yang telah dijawab oleh Angel Irvanio tadi? Terima kasih kepada kelompok atas jawabannya. Saya dapat memahami jawaban tersebut. Jadi dapat saya simpulkan di sini yaitu tidak semua penelitian yang harus memiliki hipotesis. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah teman-teman semua, kami akan membuka satu sesi pertanyaan lagi. Kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Ya, kami persilahkan kepada Dini Anggraini. Terima kasih, moderator. Baik, saya Dini Anggraini ingin bertanya kepada kelompok, yaitu sebagai peneliti, hal-hal apa saja yang harus dimengerti agar kita dapat memahami metode penelitian? Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Pertanyaan dari Dini Anggraini akan dijawab oleh Umul Khairin. Kepada Umul Khairin, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dini Anggraini, yaitu bagaimana caranya kita sebagai seorang peneliti dapat mengerti metode apa yang kita gunakan di saat penelitian nanti. Nah, jadi pada peneliti awal ini, kebanyakan dari kita masih bingung untuk memilih metode yang tepat dan digunakan, karena peneliti ini tidak memahami manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Nah, jadi untuk agar kita mengerti metode apa yang dapat kita gunakan untuk meneliti, maka kita harus memahami dulu masalah pada objek penelitiannya. Apa objek penelitian kita? Selanjutnya, kita harus memahami tujuan dan manfaat yang diharapkan pada penelitian yang kita lakukan. Nah, setelah kita mengetahui apa objek permasalahannya, kemudian kita mengetahui tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, maka selanjutnya kita akan bisa memilih metode yang akan kita gunakan, baik itu metode kuantitatif atau metode kualitatif. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Umul Khairin. Kami kembalikan kepada penanya, Dini Anggraini. Bagaimana Dini Anggraini? Terima kasih kepada kelompok dan penyaji yang sudah menjawab pertanyaan saya. Dapat saya simpulkan bahwa kita sebaiknya memahami terlebih dahulu, yaitu pertama objek penelitian, lalu tujuan dan manfaat yang diharapkan. Setelah itu kita bisa memilih metode apa yang ingin kita teliti. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Dini Anggraini. Baiklah teman-teman semua, kami rasa cukup untuk 2 pertanyaan pada diskusi kita pada hari ini. Dapat kami simpulkan bahwa hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Sedangkan metode penelitian artinya secara ilmiah diartikan untuk mendapatkan data dan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara ilmiah berarti kegiatan peneliti itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Baik teman-teman semuanya, kami akhiri diskusi pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.